Perkenalkan, nama saya Hana Audrey Putri, NPM C1C019064. Di sini saya akan membahas mengenai hutang jangka panjang, yaitu wesel bayar. Pengertian wesel bayar. Wesel bayar merupakan janji tertulis pembayaran pada pihak lain sejumlah nominal tertentu dan sudah menentukan waktu dan bunga sebelumnya. Perusahaan umumnya menerbitkan wesel jangka panjang ketika membutuhkan dana dalam jumlah besar atau melakukan pembelian tidak bisa dibayar langsung, tetapi melalui pembayaran angsuran. Jenis-jenis utang wesel. Yang pertama, ada wesel yang terbitkan pada nilai nominal. Kiso menjelaskan apabila nilai sekarang wesel sama dengan nilai nominalnya, maka tidak ada premi atau diskonto yang diakui. Yang kedua ialah wesel yang diterbitkan tidak pada nilai nominal. Menurut Kiso, terdapat dua jenis wesel yang tidak diterbitkan pada nilai nominal, yaitu wesel dengan bunga 0 dan wesel berbunga. Untuk lebih jelasnya, bisa diperhatikan pada video. Ketiga ialah wesel bayar dalam situasi khusus. Ini terbagi lagi menjadi 3, wesel diterbitkan untuk properti barang dan jasa, pilihan suku bunga, dan wesel diterbitkan untuk kas dan hak-hak lainnya. Wesel bayar hipotek. Wesel bayar hipotek adalah wesel promes yang dijamin dengan suatu dokumen yang disebut hipotek, yang menggadaikan hak atas properti sebagai jaminan. Sekarang kita akan membahas mengenai pengakuan. Kewajiban dapat diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya terjadi. Kewajiban dapat diakui atas dasar kriteria pengakuan, yaitu definisi, keterukuran, keterandalan, dan keberpautan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran. Dasar pengukuran kewajiban yang paling objektif adalah cost tunai atau cost tunai implisit. Hutang jangka panjang diukur dan diakui atas dasar jumlah rupiah yang diterima dalam penerbitan. Sedangkan diskon dan premium merupakan jumlah rupiah penyesuaian bunga nominal untuk mendapatkan bunga efektif. Pengukuran dapat ditekankan pada nilai wajar. Jika wesel bayar diterbitkan untuk properti, pabrik, dan peralatan, maka nilai sekarang instrumen hutang diukur menurut nilai wajar properti, barang, atau jasa, atau menurut jumlah yang secara layak mendekati nilai wajar wesel tersebut. Jika tidak ada suku bunga ditetapkan, maka suku bunga adalah selisih antara nilai nominal wesel dan nilai wajar properti. Kemudian kita akan membahas mengenai pengungkapan. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Jika hutang didanai kembali, maka dilaporkan sebagai pos tidak lancar dengan catatan penjelas mengenai metode yang digunakan dalam likuidasinya. Setiap aktiva yang digadaikan sebagai jaminan hutang harus ditunjukkan dalam kelompok aktiva dalam neraca. Nilai wajar juga harus diungkapkan jika dianggap praktis untuk mengungkapkan nilai wajarnya, sehingga membantu pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi jumlah dan waktu dari arus kas masa depan. Di sini saya akan memberikan contoh soal. PTA menerbitkan wesel senilai $10.000 dengan jangka waktu 3 tahun, suku bunga dan suku bunga efektifnya adalah 10%. Maka ayat jurnalnya ialah kas pada wesel bayar sebesar $10.000. Untuk menghitung beban bunga yang terjadi setiap tahunnya, kita harus menghitung dulu $10.000 dikali dengan 10%, maka 1.000. Itulah beban yang akan dibayarkan setiap tahunnya selama 3 tahun. Sekian penjelasan saya mengenai hutang jangka panjang, yaitu wesel bayar. Apabila ada salah kata dan salah pembahasan, saya mohon maaf. Terima kasih.